Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Masih seputar tentang konflik Israel dengan Iran atau dengan negara-negara lain. Nah, ternyata sahabat, ada 3 motif di balik konflik Israel ini. Dan apa kaitannya dengan akhir zaman? Ada yang tanya sama saya, perang Israel itu gimana? Pertama, itu adalah untuk uji coba senjata. Karena misalnya rompi anti peluru sebelum transaksi jual beli, itu ada tes dulu, ditembak dulu dengan kaliber 556 atau ketahanannya sampai 7,62 atau hanya 9 mili, kaliber 9 mili. Ini analisa saya untuk kalangan sendiri. Kedua, ada namanya hal yang berbau tentang dagang ekonomi. Karena ada yang diuntungkan, yaitu apa? Harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, penghasil minyak jadi senang, cuannya banyak, dan otomatis dolar akan apa? Naik. Mata uang dolar menguat. Jadi ada keuntungannya. Karena perang itu, Jonas, biaya besar. Ya, triliunan Pak ya, ratusan triliun. Tidak ada hanya asal perang. Kalau hanya asal perang aja tidak mungkin, Jonas. Yang pusing itu yang di tengah, Yordania. Kan dilewati. Nah, tiba-tiba tiap hari deg-degan terus. Nah, tiba-tiba di tengah meledak akan repot. Karena perlu Jonas tahu bahwa senjata itu, rudal dan amunisi itu kan ada expirednya. Nah, sekalian lah, karena apa? Kalau mau buang senjata yang sudah expired ke pulau atau negara lain, biayanya kan besar sekali, Jonas. Betul. Nah, ya sekalian lah untuk yang mau kadalasar sekalian untuk uji cobaan gitu, Jonas. Itu kan di belakangnya Iran kan ada Rusia dan Cina. Nah, dua-duanya adalah negara adikuasa dan dagang. Juga pengen produknya laku ya. Bukan hanya itu, kan tujuannya otomatis kan untuk perdagangannya lebih naik gitu. Nah, sedangkan Israel belakangnya adalah Amerika. Nah, untuk apa? Uji coba senjata, teknologi terbaru, dan ingat, dolar. Karena kan seluruh dunia kan, mata uang dunia diakui adalah Amerika. US dollar. US dollar. Otomatis kan US dollar dicari. Nah, itu. Makanya US dollar kan menguat. Nah, seperti perang Rusia ke Ukraina, itu tidak mungkin diberhentikan setengah tahun, 1 tahun, bila perlu bertahun-tahun. Kenapa bila perlu bertahun-tahun? Untuk apa? Untuk uji coba senjata juga. Kedua, untuk melempar juga senjata-senjata yang sudah kadaluarsa. Makanya yang digunakan kan banyak yang udah mau expired sama expired. Padahal yang expired ini mungkin resikonya mungkin lebih tinggi Pak ya, karena ya itu semua ada resiko. Yang ketiga, mengendalikan ekonomi Eropa. Ibaratnya itu gebuk lalat kena gajah-gajah. Itu Ukraina itu. Jadi Rusia tuh pinter, gebuk lalat kena gajah-gajah. Ukraina kan kecil.
Tapi dampaknya kan Eropa, Jerman, semua kan terasa semua, Uni Eropa. Dan tujuannya dagang. Otomatis mereka perlu gas, terutama pada waktu musim dingin. Artinya apa? Gasnya Rusia laku keras, mahal. Nah, Rusia ngumpulin apa? Emas. Cina juga ngumpulkan emas. Nah, Israel ini pun, nah, tergantung nanti yang rudalnya, drone-nya tinggal berapa itu. Yang expirednya udah habis, stoknya udah habis atau belum gitu. Kalau stoknya sudah habis, nah baru namanya gencatan senjata gitu. Nah, tujuannya apa? Ingat, kalau terjadi perang Israel dengan Iran, yang naik apa? Harga minyak. Harga minyak, iya. Ya, otomatis harganya apa? Patokan mata uang dunia, yaitu apa? US dollar. Maka US dollar menguat. Nah, dagang to dagang, bisnis to bisnis. Makanya harga emas naik. US dollar menguat. Sahabat khotbah populer, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bagaimana? Apakah pernyataan hambanya Evangelis Daud Tony dapat diterima? Saya pikir pernyataan ini masuk di akal. Tentu ada kaitannya dengan persenjataan dan ekonomi, termasuk yang lain yang sudah disampaikan. Ada masalah keuangan, dolar akan meningkat setelah terjadinya konflik itu. Namun, apakah ada kaitan dengan akhir zaman? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Apakah spesifik bicara tentang Israel dengan bangsa-bangsa lain yang konflik? Saya pikir ini harus dipelajari. Dan Alkitab berkata dengan tegas dalam Matius pasal 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Berdasarkan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa konflik yang terjadi saat ini Israel dengan bangsa-bangsa lain merupakan tanda zaman, akhir zaman dan menjelang zaman baru, atau yang kita kenal dengan istilah Tuhan akan datang menjemput orang percaya, rapture, pengangkatan orang percaya. Tetapi akan ada kesukaran besar di muka bumi ini. Akan ada penderitaan yang mengerikan, bahkan kematian pun seolah-olah menjauh dari manusia, supaya setiap manusia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan dan ditafsirkan belum pernah ada di muka bumi ini penderitaan yang mengerikan tersebut. Nah, ini harus kita renungkan baik-baik. Bagaimana sikap kita terhadap konflik atau perang Israel? Apakah kita harus ikut serta? Apakah kita harus mendukung Israel? Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus menghujat lawannya atau pro kepada lawannya sehingga menghujat Israel? Saran saya buat seluruh orang percaya, jangan ikut menghujat baik lawan Israel atau
negara Israel. Kita diminta untuk berdoa, mendoakan bangsa ini, supaya bangsa ini berdamai, tidak terus konflik. Karena kalau terus konflik, maka konflik yang lebih mengerikan akan terjadi. Konflik yang lebih besar akan terjadi. Karena ini nanti puncaknya mengarah kepada perang Harmagedon. Perang yang terjadi di seluruh dunia, tetapi bisa berpusat ke Israel atau memiliki kaitan dengan Israel. Perang ini menelan korban yang sangat banyak, tidak sedikit, dan banyak sekali penderitaan akan terjadi di mana-mana karena manusia akan perang terus, bangsa-bangsa akan perang terus, sehingga banyak bangsa, pemerintah yang tidak lagi memperhatikan rakyatnya, mau makan atau tidak peduli, yang penting serang dan menyerang. Maka tugas kita adalah membawa damai, menyampaikan kabar baik, berita sukacita, mendoakan bangsa-bangsa supaya tidak lagi melanjutkan perang ini. Barangkali perang besar bisa ditunda, karena kalau itu terjadi, wah, bahaya sekali untuk umat manusia, kecuali bagi orang percaya. Karena dalam peristiwa perang yang mengerikan itu akan ada peristiwa di mana orang percaya bersama Tuhan. Pembagian mahkota di Bema atau pengadilan tahta Kristus. Itu sebabnya orang-orang percaya harus terus menjaga imannya, terus menjadi berkat, terus beritakan firman, terus melayani Tuhan, supaya apabila masa itu tiba, kita didapati Tuhan dalam kondisi berkenan dan menyenangkan hatinya. Saya pikir ini jadi perenungan buat kita. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang tidak bijaksana, tidak mempersiapkan pelita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tapi jadilah wanita-wanita yang bijaksana. Tuhan datang, kita dalam keadaan siap, dan pelita tetap hidup. Ini bicara tentang persiapan iman, persiapan hidup yang senantiasa berharap penuh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita jikalau hati kita tertuju kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.